ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku Kau pandang-Mu lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
setia, oh, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat setia, oh, taat dan setia, oh, Yesus. Ku menyembah Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Saya tidak menyebutkan nama satu-satu Bapak Ibu, tetapi yang selalu mengikuti saya hampir kenal. Tuhan tahu siapa saudara. Oleh karena itu hari ini mari kita tundukkan hati kita untuk kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali membuka Esra pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 39. Dan hari ini kita akan membaca satu ayat saja. Di dalam ayat yang pertama nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat seterusnya di rumah. Ayat yang pertama, saya tertarik saudara. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem. Saudara catat, kembali ke Yerusalem. Bangsa ini saat itu dibuang oleh Nebukadnezar. Kemana saudara? Ke Babel. Nah, masyarakat Babel tidak menganut percaya kepada Tuhan dan mereka menganut paham politisme, percaya kepada dewa-dewa. Tetapi sudah dalam masa-masa pembuangan itu Tuhan tidak izinkan mereka larut dalam kesedihan. Alkitab berkata dengan jelas melalui pesan Tuhan kepada Yeremias untuk disampaikan, bangsa Israel di Babel 70 tahun genap, aku akan memulihkan engkau. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan ternyata memang benar. Di ayat ini Tuhan kembalikan bangsa Israel dari Babel yang dibuang oleh Nebukadnezar ke Yerusalem. Saudara, di sini saya akan membawa satu tema beberapa hari ke depan, kembali ke Yerusalem. Saudara, jalan keluar yang Tuhan sediakan adalah sesuatu yang luar biasa. Jalan keluar artinya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan-terobosan yang baru. Itu pasti Tuhan kerjakan luar biasa. Tetapi saudara, ada hal-hal yang penting yang juga yang merupakan bagian kita yang harus kita laksanakan sehingga jalan-jalan Tuhan itu boleh terjadi. Ada bagian-bagian yang kita harus kerjakan. Yang pertama saudara, saya berharap selama beberapa hari ke depan saudara ikuti, maka saudara akan lihat terobosan yang baru, pemulihan akan terjadi. Yang pertama, jalan keluar dari Tuhan akan luar biasa jika kita mau bersabar dan berserah. Ini kuncinya. Kita mau sabar, tidak, seringkali bukannya Tuhan tidak bela. Seringkali persoalannya bukan Tuhan tidak tolong, tetapi kita terlalu emosional, terlalu terburu-buru, sehingga kita tidak mau belajar untuk sabar. Nah ini ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetap setia mengandalkannya. Jadi saudara, kunci yang pertama supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang indah, maukah kita bersabar? Saudara yang dikasih Tuhan, padahal Tuhan selalu melatih kita untuk sabar. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kunci yang pertama sabar.
Tuhan melatih kita untuk sabar menanti bagaimana terobosan yang baru yang Tuhan berikan, yang diberikan buat kita. Nah saudara, ada beberapa hal bagaimana Tuhan melatih kita. Orang sabar disayang Tuhan. Karena itu belajar untuk bersabar, belajar untuk berserah. Nah saudara, bagi saya orang-orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang tidak mengerti kasih Tuhan. Dan orang-orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang tidak memahami rancangan Tuhan. Ini penting saudara. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagaimana kita melihat pemulihan yang akan terjadi dalam hidup kita. Sabar. Ada waktunya, karena orang sabar itu orang yang dikasih Tuhan. Karena itu kita belajar untuk bersabar, belajar untuk berserah. Ketika kita belajar untuk berserah, Tuhan yang akan melanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, orang-orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang tidak memahami rancangan Tuhan. Kalau kita tahu rancangan Tuhan pasti luar biasa. Kalau kita tahu rancangan Tuhan pasti hebat, pasti dahsyat. Maka itu kita harus belajar untuk bersabar, belajar untuk berserah, sehingga kita berani berkata, bukan kehendakku yang terjadi, ya Allah, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, masihkah ada kesabaran dalam hidupmu? Masihkah ada kesabaran untuk menanti waktunya Tuhan? Sekali lagi saya katakan, kalau kita tahu rancangan Tuhan pasti luar biasa. Kalau kita tahu rancangan Tuhan pasti hebat dan dahsyat. Maka itu kita harus belajar untuk bersabar. Belajar untuk bersabar dan berserah. Sehingga kita berani berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Yang kedua saudara, jalan keluar dari Tuhan akan luar biasa asal saja kita mau berbalik dan bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Seringkali kita tidak menyadari bahwa jalan kita terlalu jauh dari Tuhan, melenceng, terlalu ego, terlalu sombong. Tapi pagi hari ini kita belajar mengerti jalan keluar dari Tuhan akan luar biasa asal saja kita mau berbalik dan bertobat. Kita introspeksi. Apakah jalan kita benar di mata Tuhan? Saya percaya saudara, dan saya yakin kalau kita mau melakukan ini, introspeksi diri, maka saya percaya jalan Tuhan terbuka untuk kita. Akuilah kegagalan kita, akuilah kesalahan kita, akuilah keegoisan kita. Tetapi ketika kita kembali, di samping sabar dan berserah, kembali introspeksi. Tinggalkan kebiasaan yang jelek, tanggalkan kebiasaan yang buruk, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan akan membuka jalan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan seringkali membuat kita tidak lihat terobosan-terobosan yang baru. Sehingga kita harus menghadapi masa jalan-jalan yang sukar, jalan yang berbahaya, jalan yang buntu. Tetapi pagi hari ketika kita menyadari hal itu, maka saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan nyata. Bagaimana sudah lihat terobosan-terobosan yang baru, pemulihan tidak lama asal kita menyadari kesalahan kita. Asal kita mau bersabar dan berserah, maka disitulah saya akan lihat bagaimana karya Tuhan yang indah. Makanya kita berkata, kembali ke Yerusalem, kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan buat kami di tengah-tengah tantangan yang hebat, di tengah-tengah persoalan kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menopang kami, dan kami percaya ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kecewa untuk kehancuran, tapi kita tetap berharap, bersabar dan berserah kembali kepada jalan yang benar. Sudah akan lihat bagaimana bangsa Israel dipulihkan, kita pun akan dipulihkan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu,
Kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Oh ya, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali jam 7:30 sampai 8:30 malam. Saudara jangan lewatkan. Mari kita memuji Tuhan, praise and worship. Kita menyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Jadi setiap Bapak Ibu yang mau didoakan tulis live chatting, nanti kru-kru saya akan nulis dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Nanti malam 7:30 sampai 8:30. Tuhan memberkati. God bless you. Amin.